Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Makalah yang ke-55, bahagian akhir daripada bab 33, dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Cegah 5, itu salah tu. Cegah 3, salah tulis. Cegah 5, maksudnya cegah 3 yang tercela dengan 3 yang terpuji. Jadi 3 tercela, cegah dia, dan 3 yang terpuji. Udah pasti yang 3 berikut ini tercela, pasti dia mencegah yang tercela dengan yang terpuji, sehingga engkau menjadi orang beriman. Apa maksudnya beriman? Maksudnya supaya engkau bersifat dengan sebenar-benar iman, seperti orang-orang yang beriman lagi jujur di dalam imannya. Jadi kalau orang tidak cegah 3 yang tercela berikut, dia tetap beriman, tapi dia tidak sempurna, tidak terpuji iman dia. Jadi yang berikut ini mestinya dicegah, yang tercela dengan 3 terpuji. Kalau dia tidak cegah, apakah dia tidak beriman? Beriman, tapi tidak sempurna. Jamaah, ada jalan di masalah di tengah jalan. Yang bannya kempes lah, yang remnya tidak kuat, tidak ya bahasa orang di Jawa tidak pakem. Di sini mungkin tidaklah kuat remnya, tidak macet remnya, ya, tak macet remnya. Ada aja nanti itu jemaah. Yang kabel untuk ke lampunya menyala, mestinya mati, rupa hidup, mesti hidup, rupanya mati. Tapi tetap kita namakan itu kereta. Tetap dinamakan kereta, jemaah. Tapi ya tadi, tidak sempurna. Orang berakal ingin sempurna. Orang berakal ingin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi manusia. Sesempurna apapun kita di sisi manusia, tetap saja orang dapat melihat kekurangan kita. Tetap aja. Jamaah, apalagi di sisi Allah, nampaklah Allah kekurangan kita. Karena itu tak perlu kita cari kesempurnaan di sisi manusia. Cari kesempurnaan di sisi Allah. Mana dia? Sombong. Itu tercela. Jamaah, hadapi ia, cegah dia
dengan tawadu', rendah hati. Jadi tawadu' itu rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kalau bahasa dulu rendah diri itu disebut MC. Itu dari bahasa Belanda, jamaah, ya, rendah diri. Ada berkumpul di situ orang ramai-ramai, tak percaya diri dia untuk bersama orang ramai-ramai. Tak enak lawak itu orang kaya-kaya. Kata kita, apa masalahnya si kaya itu pun akan jadi mati macam kita. Kumpul sana, tak enak lah itu, ini orang sekolahan semua. Orang sekolahan belum tentu berbudi. Koruptor-koruptor itu orang kampung apa orang sekolahan? Kita tak ada fitnah, mata kita tengok sendiri. Segenap itu orang sekolahan semua. Awak kerja bengkel aja. Yang tak faham kau, yang sekolahan tu rata-rata koruptor. Rata-rata koruptor tu orang sekolahan. Lantas kalau kereta dia rusak, motor dia rusak, awak juga yang betul kan? Kan awak di bengkel. Ini bukan rendah hati, tapi tak percaya diri. Tak sedap awak sana itu, orang-orang terkenal semua. Biar kau tak terkenal di bumi, asal terkenal kau di langit. Apa masalahnya? Itu kadang-kadang saya tak mengerti. Wallahi jamaah, saya tidak mengerti. Mengapa kita begitu? Tak sedap lah. Apa tak sedap? Enggak, tak sedapnya apa? Jamaah, itu bukan rendah hati. Itu tak percaya diri. Cuma memanglah ada sopan santunnya. Ini perkumpulan ini yang duduk sana tu orang kaya-kaya. Cuma cara bersikap tak sama jamaah. Awak kalau makan ni kan macam penyapu ranjau. Habis semua. Kalau orang kaya tidak, makan sikit-sikit dia. Begitu apa dia etika dia? Awak mesti faham lah. Ikut cara dia. Kalau macam kita bercakap ni kan suka-suka kita aja. Kalau orang sekolahan tak sembarangan cakap dia jemaah. Orang sekolahan betul lah. Itu diajarkan bagaimana bertutur. Kalau kita kan tidak. Ini kumpulan orang sekolahan. Cemana saya bertutur? Ini kumpulan orang-orang masyhur nih. Cemana caranya? Itu saja. Kalau pandai kita duduk sama dia, apa masalah? Ini mau nanti akan kita jelaskan ya jamaah, apa sombong nanti insyaallah. Walaupun yang lalu-lalu sudah kita bincang apa itu sombong jamaah. Ini perkumpulan orang-orang alim, ulama-ulama yang mengaji, yang mengajar ulama, yang ngaji ulama, orang-orang soleh, orang-orang alim. Ya apa salah awak masuk situ ikut ngaji? Tapi sebelum masuk pikir dulu, saya tak sanggup bersikap macam orang-orang kaya nih. Aku kalau makan tuh tak sanggup aku. Udah jangan datang situ, jangan salahkan si kaya. Awak kalau cakap suka teriak-teriak. Cemanalah orang itu kerja awak hari-hari di hutan atau di laut, suka manggil kawan-kawan. Jadi sama orang kaya, orang sekolahannya kan dia cakap tak mau tinggi-tinggi, nanti awak di situ tak enak pula. Itu lain hal. Bukan karena kita tidak percaya diri. Ini orang terkenal. Orang terkenal tu jalannya pun diatur. Awak mana bisa jemaah? Begitu. Tak bisa, aku belum bisa macam orang. Udah. Tapi bukan orang tu yang salah. Bukan pula kita rendah diri, tapi memang kita belum dapat beretika seperti mereka. Itu namanya tahu diri, bukan rendah diri. Ya. Dulu tu begitu. Ulama-ulama lah di Medan ni. Ulama, bukan ustaz. Ulama-ulama di Medan ni hari Rabu masih ngaji. Masih ngaji ya mah. Allah yarham Ustaz Nu'man Sulaiman, Allah yarham Ustaz Bahrum Saleh, masih ngaji dulu. Ulama-ulama Medan ni ngajinya di Kampung Mendeling. Yang ngajar Tuan Mahmud Syihabuddin, Allah yarham. Itu Rabu. Yang membaca kitab tu Allah yarham Muallim Abdul Muluk. Jadi Tuan Mahmud tak baca kitab lagi, yang baca sida-sidanya. Kalau bahasa di sekolahan asisten. Jamaah yang baca asisten beliau Muallim Abdul Muluk.
Ya, beliau yang baca. Yang ngaji ulama-ulama, awak masuk tak pantas. Mengapa tak pantas? Kerana macam awak ni 3 kali makan sehari. Ulama dah lupa makan. Tak pantas masuk. Bukan berarti kita rendah diri, tapi tahu diri. Itu ngajinya Rabu. Kalau Sabtu untuk orang umum. Kalau Sabtu itu orang umum. Mana-mana datang jamaah boleh. Ke Allahyarham Tuan Mahmud Syihabuddin, guru tua dulu. Ya jamaah. Ini supaya paham. Nih jangan salah-salah paham nanti. Awak tak apa masalahnya? Bukan salah, bukan pula kita mau buat salah. Tapi kalau kita mengukur diri kita, baguslah itu. Apa sombong? Jadi hadapi sombong atau tawaduk dengan rendah hati. Sombong adalah memandang diri dengan pandangan mulia dan memandang orang lain dengan pandangan hina. Memandang dirinya mulia, sampai situ tak ada masalah. Memang saya mulia. Apa bukti? Saya manusia. Allah katakan, sungguh kami muliakan manusia. Surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan manusia. Saya manusia, saya mulia. Sampai situ tak ada masalah. Saya mulia, saya diberi Allah percaya. Apa? Allah beri saya harta. Saya mulia, Allah beri saya percaya. Atau Allah percaya kepada saya. Apa tanda? Allah beri saya pengalaman. Allah beri saya ilmu. Allah beri saya jabatan. Allah beri saya kemasyhuran. Itu karena Allah percaya. Allah beri kita harta karena Allah percaya. Kita tak akan sombong dengan harta itu. Allah beri harta karena Allah percaya. Allah beri ilmu karena Allah percaya sama kita. Kita akan gunakan ilmu itu dengan baik, sesuai dengan perintah Allah. Allah beri kita jabatan begitu tinggi karena Allah percaya. Dengan jabatan itu kita akan berbuat adil. Allah beri kita pengalaman kemasyhuran karena Allah percaya. Saya mulia. Atas itu maka tanggung jawabnya atau kewajibannya adalah syukur. Syukur Allah beri saya begini. Tak ada masalah. Yang masalah sambungannya tadi. Memandang diri dengan pandangan mulia dan memandang orang lain dengan pandangan hina. Ya, saya Allah beri jabatan tinggi. Dia Allah beri jabatan rendah. Sampai sini tak ada masalah. Orang memang pada faktanya Allah beri dia jabatan rendah. Yang jadi masalah hina. Apa itu? Percuma lama kerja sini. Jabatan rendah juga akulah. Tidak jawab. Presiden. Orang memang dia miskin. Masa mau saya bilang dia kaya? Saya diberi Allah harta kekayaan. Luar biasa. Yang kalau saya hitung-hitung dengan pengeluaran setahun di depan, angka rupiah setahun di depan berbanding sekarang kan lebih rendah. Jamaah. Saya ingat tuh, dulu beli opak limper dapat 5. Berarti satu opak harga 1 rupiah. Lebih hebat lagi sebelum kita jamaah, 1 rupiah 100 sen. Masih ada lagi uang sen itu jamaah. Sekarang tak ada lagi kurasa pasar limper ya, ada. Dulu ada pasar limper. Ada tak pasar limper dulu? Kalau yang bilang tak ada berarti kelahiran tahun 2000. Pasar limper ada. Itu pasar 5 tuh. Mana ada orang bilang pasar 5 dulu? Pasar limper kata, karena 5 perak. Kan jamaah. Sekarang jangankan limper, uang 1000 itu pun macam tak laku lagi sekarang. Karena anak-anak PAUD pun jajannya sudah 5.000. Sekarang nih, anak PAUD 5.000. 3 anak dia. Berapa pengeluarannya? Saya kaya raya.
Saya hitung sudah setahun di depan nilai rupiah makin turun. Tetapi uang saya cukup dengan anak saya 5 orang. Jangankan setahun ke depan, sampai 10 tahun depan pun uang saya cukup. Sebab saya kaya raya. Si fulan miskin. Memang tak ada harta dia. Sampai sini nggak ada masalah. Orang memang dia miskin. Baru saya bermasalah kalau saya hinakan. Tengok itu. Larat hidup kau, miskin kali kau. Apa? Ini dia. Jadi bukan salah kita bilang si fulan miskin, si fulan bodoh, si fulan jabatannya rendah, si fulan karyawan biasa. Memang itu. Apa yang mau kita bilang? Baru bermasalah kalau kita rendahkan. Sombong ini istakbaro. Istakbaro artinya membesarkan diri. Orang yang membesarkan diri pasti orang kecil. Karena yang besar tak perlu dibesarkan. Maka orang sombong tak akan besar. Pasti dia kecil. Makin dia sombong, makin menegaskan dia kecil. Apa contoh? Mudah, balon. Balon besar apa kecil? Kalau ada yang bilang balon besar, apa boleh buat lah. Memang dia, nanti kalau bilang nanti marah jemaah. Tanya sama anak-anak, balon besar apa kecil? Besar kali balonnya. Itu anak-anak. Kalau kita yang sudah berumur, balon kecil. Karena kecil maka perlu dibesarkan. Diembus lah dia, diembus. Padahal dia kecil. Begitulah orang sombong. Sebenarnya dia kecil. Tapi untuk menunjukkan sama orang dia besar, dihembusnya. Akhirnya lama-lama balon itu mengecil atau membesar? Akhirnya mengecil. Lantas apa yang mau dibanggakan ketika balon itu naik? Kalau pada akhirnya dia mengecil. Apa nggak dijenggali orang? Lain kalau balon itu tak sadar diri, dipompanya terus, maka dia pecah. Orang sombong, satu, dia akan pecah. Macam mana pun dia akan pecah. Dua, dia tak sadar diri. Itu orang sombong. Dipompanya terus dirinya supaya besar, supaya pecah. Apanya yang pecah? Jiwanya. Maka orang sombong hidupnya tidak akan pernah tenang. Walau nampaknya tenang. Itu macam kita ke laut kan? Sanggup kita berenang di atas. Tapi makin ke bawah arus makin kuat. Itu laut jamaah. Makin ke bawah arus makin kuat. Orang sombong begitu. Nampaknya dia tenang, tapi sesungguhnya bergejolak jiwa di dalam. Hati-hati, jangan sombong. Tapi tak salah bilang saya memang pejabat. Saya pejabat di kampung ini. Saya kepala di sini kita lingkungan. Saya kepala lingkungannya. Saya pejabat di sini. Jangan macam-macam kau buat di kampung ini. Kalau mau tinggal di sini, jangan buat rusuh. Di kampung kami ada aturan. Jam 10 malam paling lama hingar-bingar. Lebih tak boleh. Sombong kali. Oh, tak ada sombong. Aku bertanggung jawab di sini. Itu bukan sombong. Kita sini kan tidak. Sampai pukul 3, pukul 2 pagi. Bekibot tu. Pening awak tidur. Nyamuk pun tak bisa kerja tu. Jam 3. Jam 2. Suka-suka hati saja. Tak bisa. Kau jangan macam-macam. Kau pecat kau nanti jadi Kepling ni. Aku orang kaya raya. Tak ada masalah pak. Pecat silakan. Bapak mau lapor ke atas silakan. Saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjaga supaya warga kampung saya ni, lingkungan saya bisa tidur nyaman. Pukul 10 selesai. Di mana letak sombongnya? Coba bantah saya jamaah. Di mana letak sombongnya dia? Si pejabat tadi. Baru Kepling saja. Macam manapun kau bilang Kepling, aku pejabat. Pejabat tak? Pejabat. Kepling aja udah sombong. Nggak ada hubungan. Dia menjaga amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya mau menunjukkan itu jamaah. Jangan salah nanti. Ya, jangan salah. Sombong. Bukan. Dia justru bersyukur kepada Allah.
Memang saya orang pintar, memang saya pejabat, memang saya orang berpengalaman, memang saya orang terkenal. Di mana letak sombongnya? Baru sombong jika dia menghinakan orang lain. Jangan salah paham nih, jemaah. Itu maka kalau di luar negeri, saya tak tahu di sini jemaah. Ini pun dari pengalaman cakap-cakap sama orang, dari baca-bacaan saya. Itu selalu kalau orang mau diterima kerja yang ditanya itu, kemampuan Anda di bidang apa? Kalau di sini agak payah, oh nggak boleh Pak saya bilang itu, angkuh nanti sombong. Bisa gitu jemaah. Di Indonesia kalau bekerja itu asalkan ada kenalan. Kita pintar, kita punya kalau nggak ada orang dalam susah tuh, jemaah. Tapi kalau luar negeri atau perusahaan-perusahaan bonafide atau perusahaan profesional, dia tanya itu, kemampuan Anda berapa? Atau kemampuan Anda apa? Kemampuan Anda apa? Jemaah. Lah awak nggak biasa dapat pertanyaan itu. Karena kita di Indonesia ini nggak diajarkan untuk sadar akan kemampuan yang Allah berikan. Selalu kita diajarkan rendah hati, tapi salah tempat. Jadi saya ditanya, saya tak pandai bahasa Inggris. Ditanya, karena kita sekolah itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Saya ditanya, bahasa Inggris itu ada 4 bahagian. Seluruh bahasa di dunia ini ada 4 bahagian. Bahagian kemampuan membaca, mendengar, kemampuan menulis, jemaah, kemampuan berbicara. Mendengar, membaca, menulis, berbicara. Saya ditanya langsung oleh pihak perguruan yang saya datangi. Kemampuan Anda di dalam bahasa Inggris apa? Kelemahan Anda apa? Di Indonesia kalau ditanya kemampuan tak boleh. Kalau ditanya kelemahan pun tak mau. Nanti tahu orang kelemahan awak. Serba salah di Indonesia ini, jemaah. Saya jawablah kemampuan saya di bidang ini. Kelemahan saya di sini. Oke, mereka tahu. Lantas saya dikursuskan bahasa Inggris, jemaah. Gratis oleh perguruan tinggi. Saya waktu di seberang. Lantas saya ditanya, uang yang Anda bawa dari Indonesia kemari berapa? Ya saya sebut sekian. Orang tua Anda kerja apa? Saya sebut ini. Jelas jemaah. Dan itu bukan menunjukkan kesombongan atau aib diri. Karena terkait dengan kemampuan. Saya kaya. Dia miskin. Apa masalah situ? Kalau saya tidak bilang dia miskin, lantas ke siapa saya menyalurkan harta saya? Ke siapa coba? Jemaah. Tetapi berdosa besar ketika saya menghinakan orang karena dia miskin. Karena dia karyawan biasa. Karena dia bodoh. Karena dia orang umum. Oh, itu dosa besar. Sebab apapun yang ada pada kita sesungguhnya adalah hak pakai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau hati-hati nih jemaah, jangan salah-salah nih. Ya, jangan salah-salah. Baik. Jadi sombong itu memandang diri dengan pandangan mulia, memandang orang lain dengan pandangan hina. Apa lawan sombong? Tawadu. Tawadu rendah hati. Mengapa? Karena apapun yang ada pada kita, bahkan diri kita, bukan punya kita. Apapun yang ada pada kita, bahkan diri kita, bukan punya kita. Jamaah. Semua Allah Ta'ala. Jamaah ya. Itu ada kalau wirid itu. Lillahi mulkus samawati wal, milik Allah semua. Kita tak punya apa-apa aja. Kita diizinkan memakai itu pun karena diizinkan Allah. Kalau tidak, tak juga. Itu harus paham tuh. Itu cara kita rendah hati, tak bisa aja. Jadi semua yang ada pada kita, bahkan diri kita, punya Allah Ta'ala. Terusnya, ini udah lama saya sampaikan di pengajian kita. Asal kita hina, akhir kita hina. Antara dua hina senantiasa membawa hina. Jamaah. Asal kita hina. Air itulah. Jamaah. Akhir kita pun hina. Jadi bangkailah kita. Mana yang tak busuklah.
Mana yang busuk, meledaklah dia. 2 minggu, meledak dah perut tadi jemaah. Seminggu dah mulai lah tu. Jemaah. 2 minggu meledak, tak. Keluarlah seluruh makanan mahal yang awak bangga-banggakan waktu hidup dulu. Saya bukan, terus terang ini saya bukan sombong. Waktu acara kami kemarin syukuran tu, wah makanan yang kami hidangkan untuk tamu tu mahal-mahal semua tu. Mahal-mahal semua. Begitulah awak mau menyenangkan tamu. Kata mulut, kata hati. Nak nunjukkan sama orang, hebatlah makanan kita. Habis jemaah. Kan? Pangkal hina, ujung hina. Antara hina membawa hina. Senantiasa nih kita bawa kotoran ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam, semuanya kotoran. Di kepala ada tak kotoran? Ada. Di kaki? Oh, jempol tu lagi, wangi kali jemaah. Luar, dalam kotoran. Terus mau ngapain? Jemaah. Maka supaya yang hina-hina ini bernilai, olah dia jadi pupuk kandang. Dulu sebelum ada pupuk kimia, petani pekebun kita pakai pupuk kandang. Pakailah pupuk kimia, belakangan orang sadar balik betapa bagusnya pupuk kandang. Pakai istilah bagus, tak enak kalau pupuk kandang. Ubah istilah, pupuk organik. Dah mahal pula sawi yang organik dari yang kimia. Artinya apa? Pangkal kita hina, ujung kita hina, antara pangkal dan ujung kita membawa yang hina, maka yang hina ini olah supaya mahal harganya. Jemaah, jadikan dia pupuk organik, jadi mahal dia. Jadikan hidup kita bernilai di sisi Allah, jadi mahal dia. Apa yang mau disombongkan? Awak sombong enggak Ustaz? Lantamlah sikit. Sama lah itu. Ya, sombong tidak, lantam sikit. Entah apa aja mah. Ditutup macam mana pun buah nangka, aromanya tercium tak? Tutuplah macam mana nutupnya. Macam mana pun orang tak sukanya sama kita, kalau dasar kita wangi, tak akan ada yang mampu menutup wanginya itu jemaah. Sementara mungkinlah. Sementara mungkin. Tapi macam mana pun aroma nangka itu tetap tu. Pergi ke tempat jual durian. Pergi ke tempat jual durian. Belum sampai awak, udah tercium aroma durian tadi. Belum sampai. Durian betul lah ya. Jangan nampaknya nampak betul tapi tidak. Udah awak belah durian tadi, awak masukkan ke hidung ni tak ada wangi dia jemaah. Nipu aja kerja. Nun di sana 1-2 kilometer lagi nya tempat jual durian tadi. Sini awak udah tercium aromanya. Kalau dasar wangi macam mana pun tetap wangi. Itu jemaah. Wangikan tadi yang hina tadi, olah dia dalam hidup ni. Dah. Sombong itu terkait dengan kedudukan dan ujub. Biasanya itu sombong itu terkait dengan kedudukan dan ujub. Kalau kedudukan jangan terbayang hanya di di institusi atau di perusahaan atau di organisasi, jangan. Di perusahaan kita pemiliknya. Di institusi pemerintah misal kata, kita kepala seksi atau kepala dinas. Bukan hanya itu masuk kedudukan dan itu bisa buat orang sombong, jamaah. Ya, bisa buat orang sombong. Oh, kita ketua, macam Medan ni kan banyak kali ketua ya. Ketua jebol berapa? Lempul. 3 kali orang manggil awak ketua, jebol 150 jamaah. Maka usah jadi ketua. Jamaah. Ketua dah payahnya mah. Bukan hanya di luar pun sama. Kedudukan tadi. Ustaz, kan cara kita dihormati di masyarakat.
Itu kedudukan tidak? Kedudukan. Kita buat acara, ustaz tu tak diundang, macam mana perasaan dia? Awak ustaz, disepelekan orang awak. Ada kan sombong itu. Menganggap diri layak untuk dihormati. Itu juga termasuk kedudukan. Sombong ni banyak sebab. Satu, sebab ibadah. Itu baca sombong. Jemaah. Walau hadisnya dhaif, hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Disebutkan iblis 80.000 tahun menjadi guru malaikat. Tiba-tiba awak pula disuruh sujud sama Adam. Cerita ni. Aku bukan tak beriman kepada Allah, beriman. Tapi suruh sujud sama Adam, enggak ada ceritanya. Awak kan soleh. Itulah macam sebagian orang. Itu yang berkali-kali saya bilang, kita sembahyang, kita puasa, zakat, haji, bersedekah, baca Quran, baik di masyarakat. Jangan sepelekan orang yang belum baik, karena buku kita masih terbuka, belum tertutup. Apa saja masih bisa ditulis di buku yang terbuka itu. Apa saja jemaah. Dan ingatlah, orang yang sekarang jahat, buruk, maksiat, berarti masa dia sekarang dan masa lalu dia dulu kotor. Tetapi masa depan dia masih suci. Dulu dia buat maksiat betul, sekarang pun masih maksiat. Dulu kotor, sekarang dia kotor. Tapi masa depan dia masih suci. Jemaah, siapa yang tahu? Jadi orang bisa sombong, satu sebab amalnya. Sebab garis miring ibadahnya, solehnya. Dua, orang bisa sombong sebab keturunannya. Hei, kapan-kapan api sujud kepada tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan ia dari tanah. Sejak kapan api sujud patuh kepada tanah? Nggak ada ceritanya itu. Kita ini kan orang berdarah biru. Dia itu orang berdarah biasa. Masa diundang pada acara kita? Tak cocok. Kata awak, setahu kita lah, semua darah orang merah. Ngapa darah dia biru? Alien agaknya. Kita ini kan keturunan ini. Jangan sembarangan. Ada. Jemaah. Macam kita lah, kita ni kan orang suku A. Jangan terima lamaran untuk minang anak kita suku B. Kita orang suku B, jangan terima orang suku C. Inilah adat purba yang tidak diterima oleh Rasulullah. Rasulullah suruh pilih orang kalau dia bisa beragama dengan bagus. Bukan suka suku. Itu sombong. Sebab keturunan. Kita keturunan raja-raja. Kita keturunan bangsawan. Awak tahu Israel tak ngerti gitu-gitu. Ini raja-raja nih. Kalau kita mau cabut nyawanya, sambut dulu dengan marhaban. Kan nggak ada. Cabut aja, rentap, selesai. Jamaah. Dua, orang bisa sombong sebab keturunan. Tiga, orang bisa sombong sebab ilmu pengetahuan. Jemaah. Anak kita ni kan S1. Masa yang ngelamar kerja bengkel? Sekolah pun tidak dia. Maunya anak S1, anak kita. Yang ngelamar pun sekurang-kurangnya S1 lah, kalau bisa S2, S3. Es campur pun jadilah. Tidak ada hubungan pasti antara titel sekolah dengan budi. Tidak ada. Jamaah. Meskipun para ahli zaman dulu menetapkan makin tinggi ilmu orang yang biasanya ditunjuk dengan titel, sesungguhnya makin baiklah budi bahasa dia. Tapi fakta mengajarkan saat ini, tinggi pun titel dia, belum tentu budi bahasa dia baik.
Malu awak, nanti anak kau kuliah di mana? Di sini perguruan tinggi negeri, S1, cantik pula, bohai. Yang ngelamar kerja bengkel. Maunya yang S2. Oh, setelah 5-10 tahun, anak tetangga kita yang menerima lamaran sebengkel, sudah 3 cabang bengkelnya sekarang. Asal Idul Fitri selalu jarang di rumah. Kenapa? Tahun lalu Idul Fitri orang tuh di Raja 4. Mahal tuh ke sana aja mah. Tahun ini kabarnya orang itu mau Idul Fitri di sebuah negara kepulauan Islam yang wisata di situ mahal, Maladewa, Maldives, jamaah. Itu Raja 4-nya dunia. Itu yang kerja bengkel semalam itu. Nah, tengok jamaah. Orang selalu nistakan itu. Salah. Jadi orang bisa sombong sebab ilmu. Nggak tahu kau, aku doktor nih. Malu awak jamaah. Terus terang aja, kita tak ada main-main. Maka saya tak pernah mau pakai gelar. Nah, tapi ada resiko. Resikonya ada. Dianggap orang awak si dongo-dongo. Tak apalah, gue pikir. Macam Ustadz Abdul Somad. Sebelum sekarang lah, kalau sekarang udah terkenal dia kan. Tak bisa turun lagi itu. Awal-awal dulu jemaah. Dia dipanggil ceramah. Tunggu-tunggu orang tu tak datang ustadznya. Mana ustaz? Jadi kata panitia, berhubung karena ustaz tak datang, padahal ustaz sobat situ. Orang belum terkenal dia, tak tahu orang. Pak saya udah di sini, awak itu orang aja mah. Tak apalah. Kan? Awak tak ada pakai gelar-gelar, mati juga. Awak pikir kalau pakai gelar Israel segan, rupanya tidak. Tapi satu masa, kalau jurus kungfu itu harus dikeluarkan, keluarkan. Ya mah. Satu masa. Kalau harus dikeluarkan, keluarkan. Kalau tidak, untuk apa? Ya mah. Nah, nanti tulis dokumen resmi, barulah saya tulis gelar tadi. Nah, tulis ya mah. Ya. Nah, kalau tidak, untuk apa? Nah, resiko kedua, saya nih, aku tak ada orang ya mah, karena awak tahu makai-makai. Pikir orang awak gelar awak dapat dalam negeri. Jadi kawan saya nanya saya, Pan, aku mau kuliah di sini-sini, bantulah. Aku tak tahu cara di sini, aku bilang. Aku S2, aku luar negeri. Oh, dia dianggapnya awak dalam negeri aja. Mentang-mentang ustadz pikirnya dalam negeri. Nah, padahal awak luar negeri jemaah. Ada juga dia kuliah di sini tapi luar negeri, swasta. Nah, swasta kan luar negeri itu jemaah, ya. Saya bukan sekolah negeri, tapi sekolah luar negeri. Swasta ada juga jemaah. Tak perlu sama sekali. Sama sekali. Kecuali pada saat di ring. Kalau harus keluar jurus, barulah keluar jurus. 3. Sebab ibadah, sebab keturunan, sebab amal, sebab ilmu. Ini kalau 3-3 ini kita satukan ada 4 iblis. Tapi kasihan juga iblis kan 3-3 buat sama dia. Pada ibadah, pada keturunan. Nah, dah. Semua ada sama iblis, tapi 2 aja kita sebut untuk dia. Yang ketiga ni Qarun. Qarun tu ada 2. Sombong Qarun ada 2. Iblis semua kecuali harta. Sebab iblis kan tak ada kerja aja mah, di surga aja dia. Qarun ada 2. 1 Qarun sombong sebab ilmu, 2 sebab harta. Sehingga dia bilang, ini hartaku bisa banyak, ini kan sebab ilmu aku. Jamaah, Qarun. Jadi kalau ada orang sombong sebab harta, tak apalah, nanti neraka jumpa Qarun. Qarun itu kunci berangkas aja saking banyaknya dibawa keledai. Jamaah, ditenggelamkan Allah. Tenggelam. Maka kata orang kalau dapat harta tenggelam, harta Qarun. Tapi orang kita karun. Mana sampai harta dia kemari jemaah kan? Sana aja nih tuh kan. Qarun sombong karena ilmu, karena harta. Nah, baru ada lagi. Jadi karena ibadah, karena keturunan, karena
Ilmu. Ya? Ilmu ini ada pada iblis, ada pada Korun. Karena harta. Orang bisa sombong karena harta. Masalah lagi jamaah. Itu yang dalam bahasa sarkasme saya selalu saya bilang. Minta izin saya kalimat berikut kalau ada yang tak bersetujuan. Bukan maksud saya apa-apa. Saya melihat sebahagian kenyataan. Yang ngaji ini umumnya miskin-miskin. Kalau kenyataannya sekarang tak begitu. Alhamdulillah sekarang nih yang kaya-kaya pun alhamdulillah mengaji. Dia kalau sudah ada harta tak ngaji lagi itu jamaah. Ngajinya pindah ke mall. Ngaji balik kalau bangkrut dia. Sebahagian, tidak semua. Biasanya harta tu membuat orang sombong sikit. Jamaah, biasanya kalau tak kuat-kuat. Padahal Abu Bakar Umar tu kaya-kaya jamaah. Sebab apa tadi sombong? Harta. Dulu bisalah orang sepelekan kita. Mama ingat lagi. Bapak ingat lagi. Tetangga kita dulu pesta, ditengoknya pun kita tidak. Tapi tengok kita sekarang. Jauh hari lagi, anaknya baru dipinang. Udah kasih tahu sama kita, kakak datang nanti ya kak, abang datang ya bang. Kenapa tuh? Itulah kita sekarang. Sebab kita udah ada harta nih. Tengok. Kan itu didikan orang tua kepada anak. Saat ini, aku tak tahu dulu-dulu. Dididiknya anaknya. Berharta kau nak, biar jangan sepele orang sama kita. Salah total. Menyuruh anak menjadi korun. Oh, kalau saya suruh, sudah saya cerita minggu lalu, 2 minggu, 3 minggu lalu. Saya suruh Gaharu itu kaya. Saya suruh dia kaya. Kaya kau, saya bilang. Saya tunjukkan video Ebit Leo. Orang kaya di Malaysia sana jamaah. Malu awak, habis harta dia. Orang tak punya rumah, dibuatnya rumah, dibuat rumah. Kasih orang tu jamaah. Mana yang disewa-sewakan, mana yang perlu modal usaha dikasih. Ku tunjuk sama Gaharu, kaya kau nak, ku bilang. Kalau kaya kita enak kali nolong orang, ku bilang. Macam saya mana bisa jamaah. Ini tadi mau kemarin jemput, pulang belum tahu nih. Lebih hebat jelangkung lagi. Ini pulang belum tentu nih jemaah. Tadi Abro dah bilang pulang belum tahu lagi ini Ustaz. Kan hajab lah kau. Kalau ada yang nyupir naik kata mobil saya ini, kau tidak naik kereta kata. Coba aja mah. Tapi kalau kaya kita aku bilang, oh sedap kali nolong orang. Tak cakap aja, tolong. Bukan untuk geng. Aku terang aja mah. Semahal apapun makanan kita, berapa suap yang masuk ke mulut? 1. Kalau ada yang bilang banyaklah mulutnya itu berarti. 1. Satu jemaah. Sombong sebab harta. Jadi 3 tuh sama iblis tuh ada jemaah. Terakhirlah. Jadi sebab ibadah, sebab ilmu, sebab keturunan, sebab harta terakhir. Sebab jabatan. Tunggu. Sebab kekuasaan. Sebab kekuasaan ini ada pada Fir'aun. Sangkinkan sombongnya dia bilang, ada rupanya Tuhan selain aku. Itu kata Fir'aun. Bukankah sungai Nil bisa mengalir ini di bawah perintahku? Jabatan nih. Bisa buat orang sombong. Jamaah. Dulu jalannya telentok-lentok gini. Bang, jadi kepling, udah tegak dia mah. Baru kepling tuh. Jadi lurah, makin tegak. Makin payah awak jumpa lurah. Dia mah. Jadi camat, makin tak tentulah. Jadi bupati wali kota, makin tak jejak bumi. Macam hantu. Hantu kan tak jejak bumi jemaah. Jadilah gubernur, menjadi-jadi. Jadi presiden, macam dialah Tuhan. Sebab jabatan. Sebab kekuasaan. Ada lagi terakhir, sebab jabatan. Meskipun nanti kalau dikaji secara serius, orang punya jabatan tuh tentu punya kuasa. Tapi di sini maksudnya kehaman. Haman adalah pejabat di kerajaan Fir'aun. Sebab dia pejabat, buka pintu pun tak bisa dia. Naik mobil, dibukakan pintunya, betul? Pejabat-pejabat tuh, naik mobil kan dibukakan pintunya. Tasnya pun
dibawa. Salah-salah makan pun disuapkan. Saya tak mengerti. Aku pula nak dibawa-bawakan tas aku. Terus saya bilang, aku masih bisa lagi. Bukan awak sakit. Cuma awak paham maksudnya nih, jamaah ni nak menghormati si ustaz. Pahamnya awak, tapi aku tak bisa jamaah. Masih bisa aku bawa, kenapa pula aku bawakan? Nanti pas aku tak bisa bawa, tak mau aku bawakan. Ya, bawa sendiri jamaah. 6 jamaah. 6 sebab jabatan. Tetapi sekedar sepintas lalu saja jamaah. Salah kalimat sombong kepada orang sombong sedekah. Salah total, itu bukan hadis Rasulullah. Saya pernah muat itu di status saya di Facebook. Jamaah. Salah total. Yang betul kalimat itu, kalimatnya betul, tapi maksudnya adalah berlagak sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Dan itu bukan hadis Rasulullah. Ada masanya kita belagak sombong, perlu belagak sombong tuh perlu jamaah. Itu macam seluruh orang kan jamaah. Kau tahu rumah tinggi nih, ini rumah kami. Kata dia, kau tahu tower tertinggi di dunia, Burj Khalifah. Itu yang bangun ayah aku tuh. Padahal tidak, ini sombong sama orang sombong. Belagak sombong kepada orang sombong. Belagak, bukan sombong. Itu adalah sedekah. Ada masalah gitu jemaah. Dia sini, kalau orang sini kan itu manggilnya awak, kau. Kan gitu jemaah. Ini baru 2 hari dia Jakarta, balik sini dah lu gue. Marga hasibuan. Gue kagak bisa kayak gitu gue, katanya. Bilang aja lah awak, kau, nggak bisa. Macam kita di sini kan, coba kau apakan apanya itu, tapi jangan apa kali. Nanti kalau apa kali pula apanya itu. Apa maksudnya itu? Nggak, itu maksudnya apa? Hanya orang sini yang ngerti itu cuma. Sombong lah kita. 25 tahun saya di Jakarta tinggal. Kau tanya sudut Jakarta bahagian mana, aku tahu. Perlu jemaah berlagak sombong kepada orang sombong sedekah. Jangan biarkan dia nanti berdosa dia di sisi Allah Ta'ala. Tapi bukan sombong betul, belagak sombong jemaah. Ustaz, kalau mau sombong, saya bisa sombong. Bapak tadi, waktu saya merantau di Jakarta jemaah, dia pejabat di Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran Pemprov DKI. Jemaah, Pemprov DKI. Kalau mau sombong saya bisa sombong Ustaz. Tapi tak ada sombong-sombongnya jemaah. Itu pelajaran saya. Saya berkali-kali diajarkan Allah Ta'ala. Jumpa orang-orang berilmu, sama ada ilmu agama begini atau ilmu-ilmu yang menurut kita ilmu umum. Jemaah, semua ilmu akhirat, tak ada semua dunia. Semua ilmu akhirat. Cuma ada ilmu agama, ada ilmu umum, ada khusus, ada umum. Saya berkali-kali dijumpakan dan saya sudah cerita sama kita jemaah. Dulu namanya IAIN, sekarang UIN. Pak, saya masuk, beliau sudah tak jadi rektor lagi. Saya masuk di UIN. UIN, masa saya IAIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya masuk. Beliau udah tak jadi rektor, tapi cerita dari kawan-kawan Fakultas Usuluddin. Dan itu sudah umum kita tahu jemaah. Rektor nggak pernah mau naik mobil ke kampus. Naik sepeda aja. Padahal pemerintah sudah ngasih mobil. Jadi bagaimana supaya Prof mau naik mobil? Dicuri orang tuh sepedanya. Curi orang tuh. Supaya beliau mau naik mobil. Saking kan rendahnya hati. Dia rektor, dia berilmu. Dan rektor jabatan tinggi. Ilmunya tak akan diangkat yang tak berilmu. Jamaah. Alhamdulillah, Prof sudah mau naik mobil. Besok-besok sepeda dipulangkan balik sama dia. Besoknya naik sepeda balik. Saya dijumpakan Allah berkali. Jadi saya kadang bilang sama, sering saya, pingin saya sombong, tapi macam mana? Dah nampak awak, mereka itu begitu rendah hati, jadi mau sombong tuh tak bisa aja mah naik sepeda mini.
Macam sepeda mini aku lah, tapi aku bukan profesor. Rektor pun bukan. Awak bini orang, ayah orang. Laki orang, ayah orang. Kan jamaah sepeda mini. Jadi waktu beliau mau nyebrang sekali waktu, ku dekat-dekat sengaja. Ini nih orang ini. Nama rektor payahlah awak jumpa. Waktu itu dah tak jadi rektor lagi. Sengaja saya dekat. Saya tegur pun beliau tidak segan. Tapi harap-harap awak lah, sebab dekat orang-orang alim ni nanti ada backing awak di akhirat. Itu aja maaf kan. Boleh faham. Jadi belagak sombong. Tak tahu orang, tetapi nanti jabatan rektor tahu orang. Tetapi nanti waktu diskusi ilmiah, beliau dipanggil. Tulis makalah ilmiah. Pada saatnya belagak sombong, bukan sombong. Boleh faham ni jemaah? Tak ada salah kalimat sombong kepada orang sombong, sedekah. Salah. Kerana sombong tidak boleh, tapi belagak. Boleh jemaah. Belagak boleh. Dah. Kita teruskan. Jadi orang bisa sombong dengan kedudukan dan ujub. Apa ujub? Memandang diri hebat. Kalau tak aku, tu ujub tu. Kalau tak kami yang bantu dia, tak akan bisa lah. Ujub tu jemaah. Merasa diri sudah berjasa dalam hidup ni. Itulah ujub. Tapi memang kerana kamilah maka dia itu dah benar. Makanya atas itu syukur kita kepada Allah. Karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Bukan lantas dibangkit-bangkit. Memang disebut di dalam kitab jamaah ada 4 yang boleh membangkit. Satu, Allah Ta'ala. Boleh membangkit tentu saja. Aku yang ciptakan kalian. Itu jamaah. Kedua, Rasulullah. Aku yang memberikan bantuan kepada kalian sehingga kalian dekat kepada Allah. Boleh. Yang ketiga, orang tua. Boleh. Tapi hati-hati. Yang keempat, guru. Boleh. Orang tua guru dalam pengertian untuk mengingatkan. Jamaah. Termasuk Rasulullah. Salah saya. Termasuk Rasulullah. Rasulullah orang tua guru untuk mengingatkan. Boleh. Dan saya dulu yang ngajari kau. Boleh jemaah. Ada 4 tu. Ya. Tapi selain janganlah, jangan ujub. Dengan niat untuk mengingatkan, bukan untuk merasa kita sudah berjasa, bukan. Terkait dengan kelebihan diri, orang sombong memandang dirinya mulia daripada martabat para pelajar, dan orang ujub itu memandang banyak kelebihannya daripada kelebihan orang yang beradab. Dia merasa hebat. Padahal dalam agama kita itu adab itu penting. Adab penting. Etika penting. Orang bodoh diajar bisa. Dia terima kerja tempat kita tapi belum punya keterampilan. Itu di training bisa. Perusahaan-perusahaan itu selalu ada begitu jamaah. Di training dulu karyawan baru. Itu bisa. Tapi orang enggak beradab itu payah kali jamaah. Orang enggak beradab ni payah. Beradab itu sopan santun etika. Walaupun nanti secara ilmu ada beda semua itu jamaah. Tapi lebih kurang begitulah. Kalau tak beradab susah. Hewan aja ada adabnya. Kadang manusia tidak. Dulu kita mengaji, nengok muka guru pun segan. Sekarang dah kurang kali adab. Baru ilmu dapat secara zahir sikit. Zahir sikit lah. Kita pun sikit juga. Maksudnya secara umum jamaah. Udah merasa orang hebat pula. Dah merasa macam ilmuwan alim, macam ulama besar. Allah, malu kita jemaah. Ini mau hati-hati. Baik. Serakah dihadapi dengan qanaah. Serakah itu berlelah-lelah mencari sesuatu, sedangkan qanaah itu rela atas pembagian rezeki. Bedakan. Serakah adalah minum air laut. Itulah dia jemaah. Hatta zurtumul maqabir. Apa maksud? Tak akan pernah orang puas minum air laut. Lain sungai. Sungai kalau kita mandi sungai, haus minumlah dia. Sedap. Laut minum, makin haus. Serakah. Mau tahu praktek serakah? Pergi ke kebun binatang. Di mana kebun binatang? Semalingkar. Pergi sana. Bagus juga kita nih wisata sana. Tengok saudara sana. Monyet. Kasihlah pisang. Dia pasti tangkap tuh. Tangkap dengan tangan kanannya. Kasih lagi. Tangkap dengan
tangan kiri. Kasih lagi, tangkap dengan kaki kanan. Kasih lagi, tangkap. Kasih lagi, dia berusaha nangkap, yang lain lepas. Itu potret orang serakah. Orang serakah tak akan pernah puas. Jamaah. Lawannya adalah qanaah. Apa qanaah? Cukup yang ada. Hati-hati kalimat saya ini. Bukan berhenti berusaha, tapi mencukupi apa yang ada. Apa contoh qanaah? Orang tua-tua kita dulu. Buat baju dari kain perca. Ingat? Buat keset dari kain perca. Ini qanaah nih. Tak dibuangnya kain perca tadi, diolahnya. Dan inilah yang terjadi sekarang di belahan bumi barat. Mereka qanaah. Apa maksudnya? Sampah itu mereka daur ulang. Itu qanaah. Jamaah. Cukup rezeki yang ada, bisa diolah, bisa diolah, bisa, kalau bisa diolah, diolah, bisa diolah, diolah. Itu qanaah. Ini kan kita tidak. Jadi minta izin saya kepada semua. Aku pun inginnya punya mobil jamaah. Ingin punya mobil kalau perlu ya. Nampak-nampaknya kejap lagi belilah aku nih. Macam tadi dah, pulang belum tentu lagi Ustaz, kata Abror. Kan hajab juga lawak kan. Dah. Jadi aku bilang waktu itu saya di Jakarta 2008. Saya ke Jakarta balik jamaah, ada keperluan. Ceritalah saya sama tempat kawan saya tinggal tuh jamaah. Saya kata, "Bang, mobil itu kan kaleng yang dikasih mesin aja," saya bilang. Kaleng kasih mesin. Terus dikasih merek. Kan itu aja saya bilang. Iya pula Ustaz ya. Dia memang pejabat tinggi di satu perusahaan jamaah. Ada jabatan dia. Saya tak sebut perusahaannya karena tidak endorse kan jamaah. Kalau aku endorse bayar kan sedap juga. Tahulah saya sebut perusahaannya jamaah. Dia pejabat situ tinggi. Tapi dia orang macam kita, ngaji biasa. Jadi di rumahnya aku tengok kitab-kitab Melayu itu banyak. Senang awak jamaah. Ini orang rendah hati. Jadi saya kata mobil tuh kan kaleng kasih mesin dah. Saya kasih merek. Saya bilang, please. Jadi waktu itu saya ngajar di satu BUMN jamaah. Saya duduk di mobil saya duduk tengah. Jadi kata bos-bos yang di perusahaan itu, Ustaz di depan. Ku bilang di depan di tengah sampainya kan sama. Aku bilang. Iya Ustaz di depan agak nyaman sikit. Alah sama lah itu. Aku bilang. Macam kita naik pesawat. Kelas bisnis, kelas ini, sampainya sama juga, aku bilang. Itu makanya orang kaya di dunia ini kalau naik pesawat, saya juga tak sebut namanya, dia termasuk orang terkaya di dunia. Dia kalau naik pesawat kelas ekonomi jemaah, tak pernah kelas bisnis. Kenapa sampainya sama? Kata dia. Itu juga ada bos ini Cina, perusahaan besar di Surabaya. Sama juga jemaah. Beli jam-jam biasa, bukan jam mahal. Ketika ditanya sama dia, kenapa tak beli jam mahal? Kan waktunya sama. Itu cara berpikir qanaah jamaah. Nah jadi serakah ini hadapi dengan qanaah. Serakah hadapi dengan qanaah. Jamaah hati-hati ya. Ini hati jangan salah paham. Karena serakah itu tak pernah puas. Hadapi dengan qanaah, memuasi apa yang ada. Bukan pada prestasi. Prestasi tak boleh tidak serakah. Ini kita terbalik, prestasi qanaah. Salah, prestasi itu kita mesti tinggi. Tak pernah kita puas. Ringkasnya amal solih, tak pernah puas. Mesti gitu, jangan balik. Kita ini pada harta tak pernah puas, pada ibadah puas-puasin aja. Salah lah itu jamaah. Udah sembahyang, awak udah lumayan lah itu walaupun masih berdangki. Tidak. Jamaah, salah tu. Ya jangan balik. Terakhir. Dan dengki, yaitu keinginan hilangnya nikmat orang yang didengkinya dan berpindah nikmat itu kepadanya, hadapi dengan nasihat. Apa nasihat? Mendoakan kebaikan dan mencegah dari kerusakan. Dengki hadapi dengan nasihat. Mudahnya dengki ini tak senang atas nikmat orang lain. Apa nasihat? Doakan kebaikan untuk orang lain. Jadi dengki tak pernah senang tu atas nikmat orang lain. Ni harinya nampak cerah jamaah, biasa aja ni. Masih jam 7. Karena subuh lama. 5:15 nih subuh. Ya. Esok ini mesti kita habiskan pagi ni. Dengki tak pernah senang atas nikmat orang lain. Nasihat doakan kebaikan kepada
orang lain atau untuk orang lain. Jadi hadapi dengki dengan nasihat. Dengki 3 tingkat. 1, tidak ingin nikmat orang lain bertambah. Tak ingin dia. Nampaknya orang beli mobil, ada ingin dia supaya jangan tambah lagi harta orang. Ada ingin dia supaya jangan tambah nikmat orang. Cukup tu aja. Itu dengki. Dengki yang lebih parah, ingin nikmat orang lain itu musnah. Jamaah. Dengki yang paling parah, ingin nikmat orang lain itu musnah, pindah sama dia. Ini dengki semua. Okey, si Fulan ngalami musibah, mobilnya hilang. Apa kata hati kita? Kita pun datanglah. Kenapa kau nggak naik mobil lagi? Hilang mobil awak, bangka. Alah, sabarlah kau ya. Hati dia cuma, mampus mobil kau hilang. Berdangki kau. Kemarin aku minta, mau pinjam tak? Kau kasih, hilang. Iya. Tapi mulut, alah, kasihannya lah kau. Sabar kau ya dek, kata awak. Musibah ni dalam hati, lantak kau. Ada tak begitu? Saya tak menuduh. Saya mengajak kita untuk jujur kepada diri sendiri. Adakah ketika orang dapat nikmat kita senang? Adakah ketika orang dapat musibah kita ikut sedih? Tepuk dada. Tanya. Tepuk dada. Tanya. Nanti aku takut nih. Jangan lagi tanya selera. Tepuk dada, tanya iman. Awak bukan apa. Kenapa kak? Syukur juga anak dia satu dah sarjana, satu dah. Cuma heran juga awak. Kalau awak tengok hidup dia, tidaknya hebat kerja dia. Tengok jemaah. Kenapa kita sampai pada fikiran seperti itu? Padahal kuasa Allah memberi nikmat kepada siapapun. Enggak maksud awak kan mau tahu juga entah ada amalan-amalan apa. Mulut cantik, dalam boleh jadi hasad. Ngapa anak orang berhasil, anak awak tidak? Jemaah. Itu dia. Hasad. Hasad tu tak suka atas nikmat orang lain. Apa tanda kita hasad? Oh, mudah kali jemaah. Mudah kali. Tapi ini belum jadi. Ini belum jadi. Masih bibit. Tinggal tambah pupuk, tambah air, disemai. Jadilah dia. Apa dia? Nampak kita orang ada nikmat. Hati mulai ada gerakan listrik kira-kira 5 ampere aja. Grek. Mulai ada dia. Ini bibit dah bagus nih. Ini bibit unggul nih. Tinggal tambah pupuk. Jadilah iri, hasad, dengki tadi itu jemaah. Begitu orang dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah. Sukses anak dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan naiklah ekonomi dia. Kata kita, naik dari ekonomi dia lebih dari kita, sanggup alhamdulillah. Kalau sanggup des. Jemaah. Dengki hadapi dengan nasihat. Apa nasihat? Doakan dia. Boleh faham jemaah? Okey. Ya. Ini ada 3 pula. Ini nanti aku mesti sampaikan. Minta waktulah saya untuk kita. Karena kalau salah-salah nanti ini. Ada namanya dengki. Tadi buruk. Ada namanya mirip dengki. Namanya motivasi. Bahasa Arabnya ribtoh. Rinbato tamarbutoh. Ribtoh. Itulah hadis Rasulullah. Tidak boleh. La hasada illa fisnain, kata Rasulullah. Tidak boleh dengki kecuali pada 2. 1, orang berharta yang menggunakan hartanya untuk cari pahala. Bahasa kita. Kalau Rasulullah tidak sebut cari pahala untuk amal saleh. 2, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ini kita boleh dengki. Tetapi ulama menjelaskan, maksudnya bukan hasad dengki, tapi ribtoh. Ribtoh artinya adalah motivasi. Nampak kita dia kaya beramal, digunakan kekayaan untuk cari pahala, kita pun ingin begitu. Ya Allah. Jika menurutmu imanku kuat, aku ingin kaya macam dia, aku ingin tiru amal dia. Seperti Umar kepada Abu Bakar. Yang kedua, dia punya ilmu, diamalkannya ilmunya. Ini kita boleh. Tapi ribtoh. Karena kalau hasad itu dengki, tak suka kita sama dia. Kalau ribtoh ini motivasi. Yang ketiga, riro. Rin yaro tamarbutoh. Rin yaro tamarbutoh. Riro. Ini kalau diartikan secara literal, artinya adalah cemburu. Maksudnya apa?
Dulu sebelum ada harta, sebelum ada ilmu, sebelum ada tenar, sebelum ada jabatan, sebelum ada kuasa, baik kali orangnya. Begitu ada semua, jauh dia dari agama. Doa kita kepada Allah, ya Allah, kalau sebablah kenikmatan yang kau berikan kepada dia sekarang membuat dia jauh dari agama, hilangkan nikmat itu agar dia balik kepada agama. Ini namanya ghirah. Boleh. Boleh, jamaah. Karena ada orang begitu. Waktu belum dapat jabatan, enak awak cakap sama dia. Udah ada jabatan, masuk rumahnya pun payah. Ada begitu jamaah. Ada. Kalaulah itu yang menyebabkan dia jauh dari Allah Ta'ala, boleh kita doakan. Tapi mau hati-hati. Apakah kita ghirah, apakah kita ghibtah, apakah kita hasad. Dah jamaah. Disebutkan dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasadu. Tidak terkumpul pada diri seorang hamba iman dan dengki, tak mungkin. Orang beriman sempurna tak mungkin dengki, mustahil. Tapi imannya tak sempurna, dengkilah dia. Maksudnya, beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala. Orang yang beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala, tak mungkin dia dengki. Tak mungkin, jamaah. Ku tengok ustaz-ustaz, tak ada satu pun yang tak punya kereta. Umumnya ustaz-ustaz punya kereta. Ustaz-ustaz punya mobil, datanglah dengkiku. Kerana aku hanya punya kereta juga, tapi kereta angin. Alias kertangin. Barulah aku bilang, ustaz-ustaz dunia ni semua. Harta aja urusan orang ni. Padahal karena aku angin. Itu bisa jamaah. Jangan dikira kalau kita nyampaikan agama ni udah jadi orang saleh. Iman sempurna di dalam diri orang itu tak akan terkumpul iman dan dengki. Sebab dia yakin betul semua ketentuan Allah Ta'ala. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, setiap orang aku sanggup membuat kerelaan hatinya, melainkan orang yang dengki kepada nikmatku, karena dia tidak merelakan nikmat itu kecuali mustahnya. Semua orang, karena dia penguasa, aku sanggup membuat orang rela sama aku, tapi orang dengki enggak bisa. Karena orang dengki ni, keinginan dia agar nikmat yang ada padaku adalah mustah. Sulit ngadapin ini. Jangan dengki jamaah. Jangan dengki. Sebab dengki ini terkait dengan kuasa Allah. Kan Allah yang punya kuasa kasih nikmat kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka ketika kita dengki, sesungguhnya kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jangan dengki. Dorong orang jamaah. Akhirnya dikatakan oleh sebahagian orang, wadaraitu kullan nasi lakinna hasidi mudaratu syaqqat wa azza nawaluha wa kaifa yudari mar'u hasida ni'matin idza kana la yurdi ila zawalaha. Ini syair. Aku lembut kepada setiap orang kecuali pendengkiku. Kelembutannya hilang dan payah mendapatkannya. Betapa seseorang lembut hati kepada pendengki nikmat apabila tiada yang memuaskannya selain hilangnya. Tidak ada keinginan orang hasad kecuali satu, hilang nikmat orang. Dan itu bisa dilakukan dengan apapun, bahkan bisa dengan bantuan jin. Mak saya lah cerita, aku tak tahu jamaah betul apa tidak. Di pesta tu jamaah, kalau cara dulu kan tidak catering. Sekarang aja catering. Kalau dulu kan kita masak rame-rame. Di pesta tu tukang masaknya asyik ketawa aja. Tak berhenti-berhenti. Ketawa aja, kesudahan masakan pun tak tentu. Rupanya ada yang dengki karena lamaran sebulan tak diterima. Jemaah. Sampai begitunya orang dengki. Sekarang ni dengki, mungkin payah orang jumpa dukun sampai menghilangkan nyawa karena dengki. Lah kalau pengusaha udah ngerti lah itu. Jemaah, jangankan pengusaha. Ustaz-ustaz pun ngertilah dia siapa yang dengki sama dia secara zahir, dalam tak tahu. Umum tu jamaah. Kenapa orang dengki? Kalau kita mau pusatkan kepada satu saja. Tak beriman sempurna pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya baik, mudah-mudahan kita baik, mudah-mudahan kita terus kurangi 100 keburukan kita. Biarlah tak habis dia jamaah. Waktu pulang kita, biarlah sisa kejahatan tadi. Ya, janganlah 50-50 kalau bisa. Kalau bisa 49-51. Artinya kejahatan kita 49, kebaikan kita 51. Kalau 50-50,
okey jugalah, tapi masih cemas awak sikit. Tapi kalau kebaikan kita 51, dia 49, menang skor berapa? 49-51? Udah tinggi dia jemaah. Udah lumayan lah. Tapi teruslah. Saya ingatkan kita. Terus menerus jemaah. Terus menerus. Sampai buku kita penuh, tertutup, pulanglah kita. Selama buku belum penuh, kita tak akan pulang. Jadi orang yang pulang-pulang ini karena bukunya udah penuh. Sampai buku kita penuh nanti, pulanglah kita. Mudah-mudahan 49-51. Enggak lah, kalau mau bisa awak jahat 0, baik 100. Iya, kita tak tolak. Tapi 4951 aja udah masuk surga nih. Udah masuk surga aja mah. 4951 udah masuk surga, udah ada lebih dari sikit. Ya tapi kan surganya tepi-tepi, tak apa. Setepi pun tak apa. Nikmat surga luar biasa. Ini yang dapat saya sampaikan hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung bab baru. Bab 44. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.